Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa panjatkan puja, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena atas limpahan rahmat-Nya lah pada kesempatan malam hari ini Allah masih mengizinkan kita dapat bertemu di bulan Ramadan. Berharap mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dapat beribadah di bulan Ramadan tahun ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang setia di akhir zaman. Mudah-mudahan kita semuanya tergolong umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Sambutan dari Ketua DKM Masjid Al-Ihsan Puri Mega 1, Dr. Haji Nasrul Izzat. Kepada beliau kami bersinar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa yang menjadi cita-cita kita selama ini, apa yang kita inginkan selama ini, 1 tahun yang lalu kita berdoa supaya kita bisa mendapatkan Ramadan pada tahun-tahun berikutnya. Alhamdulillah semuanya Allah menjawab. Alhamdulillah kita sudah bermula dari sejak terbenamnya matahari maghrib tadi, pertanda 1 Ramadan sudah datang. Bulan yang kita cita-citakan, bulan yang penuh dengan amalan yang dilipat gandakan, bulan yang penuh dengan ampunan, dan itu jangan kita sia-siakan. Dan untuk itu semua kami dari DKM Masjid Al-Ihsan Puri Mega 1 ini sudah membuat suatu kegiatan-kegiatan dalam rangka pelayanan kepada jamaah. Seperti biasa, pelayanan ibadah, sholat tarawih, dan kemudian 10 hari terakhir bulan Ramadan, i'tikaf. Dan kami mohon untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang mau ikut i'tikaf harus mendaftar dulu, biar kami bisa untuk setting jumlah konsumsinya. Jadi kami membebaskan kepada jamaah semuanya, silakan untuk dipakai masjid ini i'tikaf, tapi untuk makannya, untuk sahurnya harus yang terdaftar. Jadi yang terdaftar kami akan menyiapkan untuk sahurnya sesuai dengan daftar yang kami terima, untuk menghindari mubazir dari persiapan makanan tersebut. Kemudian bicara masalah COVID, alhamdulillah sejak Jumat kemarin subuh, sholat berjamaah di masjid kita ini sudah mulai merapatkan dan meluruskan saf. Alhamdulillah, sesuatu yang sudah 2 tahun kita pendam sebetulnya. Dan berdasarkan angka kesakitan dari virus corona ini semakin menurun, baik di tingkat Tangerang, di tingkat nasional maupun di dunia, angka-angka itu menurun. Dan alhamdulillah sekali varian Omikron ini dampaknya terhadap gejala klinis itu nggak sekuat varian Delta. Dan itu terbukti kalau kita lihat dan kita kunjungi beberapa rumah sakit yang selama ini tempat-tempat perawatan isolasi untuk COVID itu selalu penuh dan antri.
Bahkan untuk mencapai IGD aja kita sudah antrian yang panjang. Tapi alhamdulillah kenyataan sekarang yang dirawat itu minimal sekali, bahkan beberapa rumah sakit 0 pasien untuk COVID. Mudah-mudahan makin ke depannya angka itu makin berkurang. Tapi kami dari pihak DKM, walaupun angka berkurang, Omikron itu tetap masih ada yang mengancam kita semua. Dimanapun kita berada, Omikron itu selalu mengancam dan gampang sekali menularnya dibandingkan varian-varian yang lain. Untuk itu kami tetap membuat suatu kebijakan. Walaupun kita sudah rapat, tapi tolong para jemaah untuk selalu memakai masker, untuk selalu menjaga untuk jemaah yang merasa sakit, terutama yang batuk, yang flu, yang panas, mohon sholatnya di rumah aja. Untuk menjaga keselamatan teman-teman jemaah di sekitar kita. Dan kalau bisa tolonglah duduk dari rumah dan selalu membawa sejadah. Karena apa? Kita selalu menjaga jangan sampai kita harus menjaga keselamatan diri kita dan keselamatan jemaah yang lain. Kemudian program yang sudah kami lakukan pra-Ramadan, sudah beberapa program yang kami lakukan, antara lain hitanan massal. Itu satu yang belum pernah ternyata dilakukan di sini, dan alhamdulillah 40 anak dari sekitar Kuribeta, terutama dari keluarga yang kita pilih, yang prioritas kita adalah keluarga yang kurang mampu. Dan alhamdulillah kita bekerjasama dengan Rumah Sakit Sari Arsi dan dapat ujian sebetulnya kita sebagai dari pihak masjid, karena penyelenggaraannya yang rapi, teratur, dan privasi yang terjaga. Dan alhamdulillah masjid kita juga dinilai oleh pihak rumah sakit termasuk yang bersih, terutama kamar mandi, kamar kecil, dan daerah-daerah belakang itu. Jadi kalau rumah sakit menilainya bukan daerah lobi, bukan daerah yang depan, tapi selalu daerah-daerah yang berhubungan dengan yang di belakang. Kemudian kemarin kita juga sudah membagikan sembako dari pihak UPZ dari DKM 300 paket. Dengan demikian selama pandemi ini 2 tahun kita sudah membagi 2.300 paket sembako yang terdiri dari sembako itu sendiri, kemudian gas, tabung gas, dan pulsa buat anak-anak yang waktu itu belajar dari rumah. Dan alhamdulillah walaupun sekecil apapun kita masih sedang berbuat untuk warga sekitar masjid Al-Ihsan ini. Kemudian ke depannya kita membuat satu program baru yang belum pernah juga ada dibuat selama ini oleh masjid. Rencana kita akan membuat suatu ATM beras. Jadi kita pilih sendiri, nanti kita survei sendiri warga yang benar-benar untuk beli beras saja nggak sanggup. Silakan datang ke masjid dengan membawa kartu ATM. Mesin ATM-nya itu seharga 35 juta. Ini baru menghubungi distributornya. Dan nanti warga yang punya kartu datang ke masjid, ambil beras dengan ATM. Untuk keluarga yang berbeda juga anggota keluarganya, jumlah yang mereka dapatkan juga berbeda. Jadi mohon kerjasamanya dari jemaah nanti atau yang berkeinginan untuk menjadi donatur, silakan mendaftar ke pihak masjid untuk menyiapkan mesin ATM-nya dan secara rutin mengisi berasnya setiap periode tertentu. Kemudian untuk selanjutnya, biar tertib acara pelayanan ibadah di masjid ini, tolong kerjasamanya, dan sangat mengharapkan kerjasama dari para jemaah semuanya, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu, termasuk juga anak-anak, saling menjaga dari kebersihan, ketertiban, ketenangan, dan terutama adalah jaga diri sendiri dan jaga juga orang lain. Saya kira demikian saja program
Mudah-mudahan apa yang sudah kita kerjakan dan rencanakan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja sambutan dari saya. Banyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di awal perbedaan Ramadan ini tidak kenapa. Jangan merasakan saling menyalahkan satu sama lainnya, juga jangan saling merasa paling benar. Ya, mari kita serahkan semua kepada Allah. Allah mengatakan, aku tergantung keyakinan hambaku. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan, tinggalkan yang meragukan, lakukan yang meyakinkan. Kalau ditanya, semua pasti yakin dengan kebenarannya. Betul ya? Semua pasti merasa yakin dengan kebenarannya yang dilakukan itu. Taqabbal Allah, semoga diterima Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya teringat dalam membuka mukadimah malam hari ini, Saudara. Kemudian selanjutnya kita maklum, kita paham seluruhnya, tidak ada satupun perintah Allah ataupun larangan Allah Subhanahu wa taala kecuali untuk kemaslahatan hidup kita. Baik itu perintah yang ringan juga yang berat. Saya katakan Ramadan ini perintah yang cukup berat. Hadirin rahimakumullah, tidak makan, tidak minum sehari itu cukup berat. Pelaksanaan sholat tarawih ini berat. Jangankan tarawih yang setelah kita berbuka puasa dengan kenyangnya barangkali, sholat yang lain apapun itu termasuk kabirah, termasuk yang berat. Apalagi pelaksanaan sholat tarawih ini yang sekian berat, sekian banyak rakaatnya, saudara. Namun saudara-saudara sekalian, rahimakumullah, kalau kita yakin, kalau kita paham, kita merasa ini kasih sayang Allah, ini demi kemaslahatan hidup kita, bahkan kegembiraan, kebahagiaan hidup kita, oh pasti kita dengan senang hati menjalankannya, saudara. Ya. Jadi tidak ada satu larangan Allah Subhanahu wa taala pun juga demikian, demi kebaikan dan kemaslahatan hidup kita. Kemudian yang kedua, saudara-saudara sekalian, kemaslahatan hidup itu tidak akan pernah diraih. Kesenangan, kebahagiaan, keberhasilan dunia dan akhirat kecuali dengan rahmat Allah Tabaraka wa taala. Kalau ternyata itu rahmat Allah Subhanahu wa taala, berarti Allah Tabaraka wa taala Maha tahu. Kita tidak akan pernah sampai kepada rahmat Allah itu kecuali kita menjemputnya. Rahmat tidak akan datang begitu saja tanpa kita menjemputnya. Sekalipun rahmat Allah Subhanahu wa taala tetap diberikan kepada siapa yang tidak menjemputnya, tetapi bukan rahmat yang atas dasar kasih dan sayangnya, tetapi karena memang Allah Subhanahu wa taala Maha Rahman. Hadirin rahimakumullah, orang-orang yang tidak beriman tetap saja dirahmati maksudnya dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang yang baik yang tidak didasari iman kepada Allah pun diberikan pahala oleh Allah, tapi pahala dunianya saja, akhiratnya tidak. Maka saudara-saudara sekalian rahimakumullah, beratnya ibadah kita di bulan puasa ini berarti dalam rangka menjemput rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka satu-satunya bulan yang sangat jelas disediakan secara khusus oleh Allah maghfirahnya, disediakan secara khusus oleh Allah rahmatnya, disediakan secara khusus oleh Allah ampunan terhadap dosa-dosa kita. Saudara-saudara sekalian, ini adalah media yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sampai kepada rahmat Allah. Banyak sekali saudara-saudara sekalian. Mungkin kita menjemput rahmat Allah dengan sholat kita. Kita bisa menjemput rahmat Allah itu dengan puasa kita, dengan umrah kita, sebagian uang kita keluarkan, dengan haji kita, dengan biaya yang cukup besar, dengan zakat kita, dengan bermacam-macamnya zakat. Harta kita harus dikeluarkan, Bisa kita menjemputnya dengan sedekah sunnah itu, dan ini disiapkan di bulan suci Ramadan. Maka saudara-saudara sekalian rahimakumullah, sekalipun secara jumlah, secara angka akan berkurang harta kita itu, tapi tetap saudara-saudara sekalian akan ditukar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banyak hal yang akan menyenangkan kita. Jadi kalau kita lihat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, istanzilu ar-rizqa bis-shadaqah, turunkan rezekimu dengan sedekah. Jadi orang-orang yang gemar senang dengan sedekah, pasti rezeki itu
diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, rezeki kita yang dikeluarkan dengan sedekah, zakat, infak dan sebagainya itu tidak akan pernah berkurang sebenarnya. Justru itulah yang akan menjadi milik kita yang sebenarnya. Ini kita maklum saudara-saudara sekalian, rahimahullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ahsana 'abdun as-shadaqata illa ahsanallahu khilafata." Al-khilafah. Tidaklah seorang itu membaguskan sedekahnya kecuali Allah berjanji pasti membaguskan gantinya. Saudara-saudara sekalian, rahimahullah, hanya orang yang bakhil yang akan berhitung. Kalau saya punya uang 1 juta dikeluarkan infak sedekah 100.000, ya pasti akan berkurang. Itu perhitungan orang-orang bakhil, saudara-saudara sekalian. Sekalipun tepat hitungannya sebenarnya. Namun saudara-saudara sekalian, coba lihat bagaimana kita memaknai ahsanallahu khilafah. Allah Subhanahu wa taala akan membaguskan gantinya. Berapa yang kita keluarkan? Bahkan saudara-saudara sekalian, alhamdulillah, ini kultum ya Pak ya. Berapa lama biasanya Pak? Saya suka lupa kalau bicara ini, maaf ya. Kalau sudah cukup ya mungkin kasih kode begitu Pak ya. Apa sudah cukup Pak? Bisa lanjut sedikit barangkali ya. Saya teringat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ayyukum maluhu ahabbu ilaihi min mali warithi." Siapa di antara kalian, kata Nabi, mana di antara kalian pada saat itu kepada para sahabat, yang kalian itu lebih mencintai hartanya atau harta miliknya dibanding mencintai harta ahli warisnya? Ayyukum maluhu ahabba ilaihi min mali warithi. Karena setiap kita kan pasti punya ahli waris Pak. Artinya kita ini hidup tidak akan pernah sendirian. Tak ya, harus pasti Pak. Ada orang tua, ada anak, turunan, saudara dan sebagainya. Hadirin rahimahullah. Lalu Nabi bertanya dengan pertanyaan yang cukup aneh didengar oleh sahabat-sahabat Nabi pada saat. Siapa di antara kalian yang lebih mencintai hartanya sendiri dibanding mencintai harta ahli warisnya? Sahabat itu mantan mereka menjawab, "Qalu ya Rasulullah, ma minna min ahadin illa maluhu ahabbu ilaihi min mali warithi." Ya Rasulullah, tidak ada rasanya di antara kami semua yang lebih mencintai harta ahli warisnya dibanding mencintai hartanya sendiri. Ya ini rasanya Bapak Ibu sudah sekalian, kalau ditanya kepada kita, mesti kita semacam itu. Lebih suka terhadap hartanya sendiri atau lebih suka kepada harta orang lain Pak? Gimana jawabannya kira-kira? Ya saya sudah tahu jawabannya, tapi kalau dijawab pertanyaan saya kan lebih kompak begitu ya, lebih semangat Pak. Ya, lebih cinta hartanya sendiri atau lebih cinta harta orang lain Pak? Harta sendiri pasti semua jawabannya begitu. Berarti jawaban Bapak Ibu saudara sekalian sama dengan jawaban para sahabat-sahabat Nabi pada saat itu. Tapi ketika sahabat ini bertanya, menjawab semacam itu, apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Qala Sallallahu Alaihi Wasallam, "I'lamu ma taqulun." Kata Nabi, awas, hati-hati. Apa yang kalian katakan itu? Ketahuilah apa sebenarnya apa yang kalian jawab itu. Subhanallah, padahal jawaban itu sepertinya tidak ada jawaban lain Pak. Coba bayangkan, adakah jawaban lain? Masa lebih mencintai harta orang dibanding hartanya sendiri? Pasti lebih menyukai hartanya sendiri Pak. Tapi ketika sahabat, Bapak Ibu saudara sekalian, menjawab semacam itu, "I'lamu ma taqulun." Awas, hati-hati dengan apa yang kalian katakan itu. Itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi bersabda, "Innama malu ahadikum ma quddima atau ma qaddama wa malu warithihi ma akhara." Ini sering kita temukan kajian hadis ini saudara sekalian. Nabi bersabda, ketahuilah bahwasanya harta kalian adalah yang telah lewat, yang sudah dikeluarkan, yang sudah dahulu dikeluarkan. Itu harta kalian yang sekarang sudah tidak lagi di tangan kalian. Itu yang menjadi harta kalian. Wa malu warithi ma akhara. Sedangkan harta ahli waris kalian yang sekarang masih ada pada kalian. Ma akhara, yang diakhirkan.
Hadirin rahimakumullah. Jadi sebenarnya harta kita yang sebenarnya yang sudah lewat, Pak Ibu, yang setiap hari Bapak keluarkan untuk keluarga, nafkah untuk keluarga setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, itu yang wajib, bahkan itu yang aujab, itu yang sangat wajib dari sekian banyak kewajiban kita, itu yang menjadi harta kita. Kemudian ma qaddama di sini mungkin ma qaddama dikeluarkan yang ke masjid, dikeluarkannya harta kita itu ke pesantren, ke majelis taklim untuk sabilillah, perjuangan agama Allah yang sekarang sudah tidak lagi di tangan kita. Itu sudah berada pada masjid, pada pesantren, entah di mana sudah sekalian. Kita menolong banyak orang. Subhanallah. Sudah berapa banyak dan yang kita lakukan selama ini. Itu sebenarnya yang menjadi harta. Namun kenyataannya saudara-saudara sekalian, mari kita lihat, lebih banyak yang kita keluarkan atau lebih banyak yang disimpan? Wallah, nggak perlu jawab, cukup di hati masing-masing. Hadirin rahimakumullah. Mari buktinya seperti apa? Ya, lebih tertarik mengeluarkan yang ada di dalam atau memasukkan dari luar ke dalam? Hadirin rahimakumullah. Ya, lebih suka, lebih senang memperkecil harta yang sekarang masih besar atau memperbesar harta sekarang yang sudah ada? Nah, ini kenyataannya saudara-saudara sekalian. Betul tidak? Betul tidak? Iya. Hadirin rahimakumullah. Makanya Nabi SAW bersabda demikian. Ditambah lagi saudara sekalian, kalau sifat bakhil dan kikir kita, ya Allah, alhamdulillah, insyaallah yang hadir semua ini selamat daripada sifat yang tercela ini. Hadirin rahimakumullah. Ini sabda Nabi SAW. Maka dari itulah bersyukurlah kita di bulan suci Ramadan, ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa di antara kita yang mau menanamkan modalnya untuk Allah Subhanahu wa taala, yang mau investasi dengan Allah Tabaraka wa taala, lahu adhafan katsirah, dia akan mendapatkan lipat ganda yang sangat besar. Apalagi di bulan Ramadan dengan kesabaran kita. Karena saudara sekalian semua kita ini yang hadir ini hamba-hamba sabirin was sabirat, orang-orang yang sabar, laki atau perempuan. Kalau nggak sabar kita tidak datang di masjid ini. Kalau tidak sabar kita tidak mau mengeluarkan sebagian rezeki kita. Ya, saudara-saudara sekalian. Ini karena apa? Karena kalau melihat rekeningnya gendut, wah pasti suka. Tapi ketika melihat rekeningnya kurus, suka nggak kira-kira? Wah sedih Pak ya. Tapi ternyata saudara sekalian, kalau kembali kepada hadis ini, subhanallah, subhanallah, ternyata selama ini bisa jadi kita tertipu ternyata perasaan-perasaan kita saudara sekalian. Tapi mudah-mudahan tidak ya. Ini hanya mengingatkan ada bentuk manusia-manusia diceritakan Nabi SAW semacam itu. Maka hadirin rahimakumullah, di Kultum Ramadan malam hari ini yang hanya mengingatkan kita semua, mari selamatkan diri kita dengan banyak menjemput rahmat Allah, melakukan kewajiban, melakukan sunnah-sunnah, kesalehan-kesalehan. Kita jemput rahmat Allah Subhanahu wa taala melalui harta kita, melalui sebagian daripada rezeki kita dimanapun, kepada siapapun. Kita semua sudah berilmu, kita semua tinggal dituntut mengamalkan ilmu pengetahuan kita. Dan sebagai terakhir saya menyampaikan, mohon perkenan saya menyampaikan pada Bapak Ibu Saudara sekalian yang sebelumnya di taklim malam Ahad atau Ahad subuh ya, Ahad subuh itu saya sudah menyampaikan dan sudah pernah izin kepada pengurus masjid ini. Saudara sekalian, cuman pada saat minggu subuh itu tidak sebanyak ini yang hadir ya. Kalau hari-hari biasa Pak, ya berjamaah subuh, taklim subuh tidak pernah sebanyak ini Pak. Makanya saya sekali lagi ingin menyampaikan bahwa saya sudah 2 tahun Ramadan ini, setiap Ramadan saya menjadi amil zakat, infak, sedekah. Saya mencari zakat Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mencari infak, saya mencari sedekah untuk dialokasikan kepada pembangunan pesantren saya, Yayasan Al-Ghazali Madrasah Miftahul Ulum yang terletak di Desa Peterongan, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Jadi saya sudah pernah menyampaikan, ya saya sendiri sebagai pimpinannya, yang sekarang ini sangat membutuhkan dalam pembangunannya.
dalam sebelum COVID ini pada tahun 2018 sampai 19 awal itu sudah selesai lantai bawah yang sudah mempunyai 6 lokal sudah digunakan. Jadi yang bapak-bapak, ibu-ibu sudah sekalian selama ini yang masuk ke pesantren ini sudah digunakan, sudah dipakai. Taqabbalallah, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amal ibadah dan pahalanya, jariahnya tidak terputus selama-lamanya. Namun sudah sekalian, ya santri yang hanya sedikit masih 460 kurang lebih itu mempunyai 6 lokal, pagi, siang dan malam itu bergantian. Rumah saya itu menjadi kelas, musola saya menjadi kelas, ada rumah tetangga yang kosong penuh dengan debu itu menjadi kelas. Saya menangis ketika kemarin 1 minggu di sana. Dari mana? Saudara sekalian, lantai 2 dan lantai 3 sudah 1 tahun itu hanya bisa mengecor tiang-tiangnya saja. Jadi besi-besi cor tiang itu sudah diselamatkan, sudah dicor, tinggal melanjutkan. Menurut perkiraan biayanya kurang lebih 2,3 M dari 2 lantai ini dengan seluas 840 meter persegi. Nah di sini hadirin rahimahullah betul-betul sangat membutuhkan uluran tangan daripada kaum muslimin dan muslimat dimanapun. Dan bagi saudara sekalian, barangkali di bulan Ramadan mudah-mudahan Allah luaskan rezeki kita semuanya. Semoga Allah bukakan pintu rezeki kita semuanya. Yang sebagian zakatnya setelah dikeluarkan kepada kerabat dan siapapun di sekitar kita, barangkali mohon dengan keikhlasannya sebagian dialokasikan kepada pesantren kami yang bisa melalui rekening, dan saya sudah menempelnya di papan pengumuman di depan itu Pak. Ada nomor rekening yayasan dan nomor rekening saya. Jadi dengan keikhlasan mohon kiranya Bapak saudara-saudara sekalian Allah mengalokasikan kepada pesantren ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan saya bisa numpang pahala terhadap Bapak saudara-saudara sekalian. Saya atau kami hanya sebagai pelaksananya saja. Semoga janji Allah Subhanahu wa taala dengan lipat ganda pahala yang sangat besar yang tidak pakai angka itu sungguh Allah rezekikan pada kita semuanya, dan jariah ini tidak pernah terputus selama-lamanya. Jadi ini bukan untuk malam ini Bapak saudara sekalian, tapi selama bulan suci Ramadan ini. Demikian saudara sekalian, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Rahimanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.